Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yati akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang generasi tanpa iman. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Wah, sebuah tema yang menarik Pak ya, sekaligus agak menakutkan ini. Generasi tanpa iman. Apa Pak yang ingin Pak Sindu sampaikan? Tema ini Bu Yosi memang berangkat dari sebuah fakta empiris ya, fakta nyata di lapangan, minimal dalam situasi di Amerika Serikat. Diekspos sebuah data dari buku berbahasa Inggris, judulnya You Lost Me, kamu kehilangan saya, kalau diterjemahkan harafiah, ditulis oleh David Cunningham dari kelompok Barna. Barna ini adalah sebuah lembaga research, lembaga survei nasional Amerika yang mengekspos sebagian untuk keperluan data bisnis. Mereka mendapatkan uang dan mereka gunakan uang dari keuntungan bisnis research ini. Mereka juga melakukan pelayanan lewat research di kalangan gereja. Dan mereka menemukan data yang diekspos dalam buku You Lost Me tahun 2011, di mana secara ringkas disimpulkan 59% kaum muda meninggalkan gereja. Wow, angka yang sangat besar ya Pak ya. Dan ini masih 2011 loh. Ya. Sangat mungkin angka ini bertambah sampai 2019 ini ya Pak. Mungkin, bisa. Ya, sangat mungkin. Nah, okay. Jadi 59% kaum muda ini adalah orang-orang yang masa kecilnya di sekolah minggu, di gereja, tumbuh di gereja. Jadi mereka adalah para alumni sekolah minggu, para alumni kelas-kelas anak. Tetapi ternyata sekalipun sebagian orang tua mereka adalah pendeta, majelis, aktivis gereja, aktivis pelayanan rohani, ternyata 59% meninggalkan gereja. Ini fakta, data, bukan asumsi, bukan perkiraan pendapat, tapi adalah kenyataan. Dan bagaimana situasi Indonesia? Nah, situasi Indonesia saya tidak mempunyai data secara empiris, data lapangan sebagaimana seperti Barna Institute atau Barna Research ini, tapi saya bisa mengutip dari sebuah majalah gereja, di mana di majalah gereja itu diekspos dari sekumpulan puluhan gereja di satu kota besar, disimpulkan hampir semua kaum muda hilang dari gereja-gereja ini, baik itu gereja Injili, gereja ekumenikal, gereja Pantekosta, karismatik. Jadi dinyatakan, disimpulkan oleh redaksi tim peneliti dari majalah gereja tersebut, hampir semua kaum muda menghilang dari gereja. Jadi gejala penurunan jumlah kaum muda yang berdiri di gereja itu nyata. Dipikir, karena nggak ada di gereja ini, dia pindah ke gereja lain, gereja yang lain. Tapi saat ditanyakan, cek langsung, juga di sana mengaku mengalami penurunan kaum muda. Berarti kemana mereka? Dan juga majalah gereja itu juga mengekspos bahwa kurang dari 10% mahasiswa Kristen yang merupakan pendatang dari kota-kota, pulau, daerah lain, itu kurang dari 10% yang terjangkau oleh gereja. Jadi dengan kata lain, lebih dari 90% hilang, tidak terjangkau oleh gereja. Hilang. Kemana mereka? Jadi disimpulkan, inilah gejala churchless, gejala tidak bergereja. Dan churchless bisa memberi peluang lebih besar terjadinya Christless, artinya tanpa Kristus, tanpa bergereja, tanpa berkomunitas di gereja, itu lebih menciptakan peluang terjadinya akhirnya tanpa Kristus. Wah, mengerikan ya Pak. Apakah mungkin hanya
churchless, tapi sebetulnya mereka masih punya iman, Pak. Apakah memungkinkan menurut Bapak? Atau benar-benar ya tadi churchless dan memang tanpa iman? Ya, jadi tanpa bergereja, tanpa berkomunitas, mau nggak mau, pasti kan akan tergerus kan iman itu. Iman itu butuh komunitas, butuh lingkungan. Ya. Jadi iman itu sebuah hal yang hidup, ibaratnya tumbuhan menumbuhkan tanah. Ya. Kalau nggak ada tanah, ya tumbuhan itu lama-lama akan layu dan mati. Nah, sama iman itu butuh komunitas. Iman. Jadi inilah sebuah pertanda yang kurang positif. Kemudian juga terjadi, Bu Yosi, di salah satu negara Asia. Ya, di negara Asia ini dikenal sebagai komunitas orang percaya. Dan didapati bahwa ternyata cukup mudah ditemukan mahasiswa yang mengaku diri ateis dan agnostik. Jadi sekalipun orang tua mereka dari keluarga orang percaya, beriman, beribadah setiap hari Minggu ke gereja, tapi ternyata anak-anak mereka sebagian tumbuh menjadi anak yang ateis. Artinya tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mempercayai ada Tuhan. Dan sebagian mengaku bahwa dirinya adalah agnostik. Artinya aku nggak peduli ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, aku tidak mau tahu. Pokoknya ya hidupku berjalan mengalir menurut apa yang aku ingini, benar atau yang aku inginkan. Seperti kata Bu Yosi tadi. Mengerikan sekali ya Pak ya. Kira-kira faktor apa Pak yang membuat generasi ini kehilangan iman? Jadi saya melihat salah satu kemungkinannya itu adalah faktor kemakmuran ekonomi. Jadi semakin orang makmur, semakin imannya sulit bertumbuh ya Pak? Benar. Jadi ketika satu keluarga, satu bangsa semakin tinggi level ekonominya, semakin mengalami banyak kemudahan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi secara alami semakin miskin penderitaan, semakin berkurang penderitaannya, semakin merasa tidak butuh Tuhan. Tidak perlu berdoa. Udah ada makanan, nggak perlu berdoa, sudah ada uang di rekening bank saya, di deposito saya. Ya. Jadi akhirnya iman itu menjadi sesuatu yang absurd, sesuatu yang tidak nyata. Tuhan itu menjadi sesuatu yang hanya ide, konsep yang tidak jelas, tidak real, tidak nyata. Nah, disinilah salah satu kondisinya. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Jadi kalau kita melihat dari Alkitab sendiri, itu sebenarnya fenomena ini juga ada, Bu Yosi. Oh ya, bukan hal yang baru yang maksudnya karena perubahan zaman ya Pak ya? Betul. Jadi coba saya akan bacakan Bu Yosi dari Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7, 10 dan 11. Dan bangsa itu, yaitu bangsa Israel, beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu, yaitu angkatan yang Yosua dan generasi para tua-tua bangsa Israel itu, dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya meninggal dunia, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Maka apa sifatnya? Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi ini terjadi di Perjanjian Lama, era ketika baru saja Israel memasuki negeri Kanaan. Satu generasi sangat takut akan Tuhan, sangat menghormati, beribadah, yaitu generasi Yosua dan para tetua, para pemimpin suku-suku, 12 suku bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika seluruh generasi ini sudah meninggal dunia,
muncul generasi angkatan, yaitu anak cucu mereka yang dikatakan tidak mengenal Tuhan, dan bahkan akhirnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Nah, tapi ini ironis sekali ya Pak, sebab saya masih ingat perintah Tuhan kepada Musa, Yosua di Ulangan 6 ayat 1-9 itu kan, kamu harus mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu saat kamu bangun, tidur, dalam perjalanan. Tapi kenapa setelah dapat perintah itu tetap ada generasi yang terhilang? Jadi kalau demikian Bu Yosi, kita bisa simpulkan, kira-kira apakah mereka melakukan perintah itu atau tidak? Perintah dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-9 itu. Ya, kalau dari hasilnya, ya kita tahu prosesnya tidak dilakukan berarti ya Pak. Iya, itu yang menjadi kesimpulan saya. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan juklat, petunjuk pelaksanaan. Atau kalau dalam bahasa Inggris, dalam dunia industri, Tuhan sudah memberi SOP, Standard Operation Procedure, atau bahasa Indonesianya prosedur operasi standar, bahwa jangan lupa loh ya, waktu kamu punya anak, punya cucu, ya, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak cucumu untuk takut akan Tuhan. Ajarkanlah, baik itu ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau sedang berbaring, ketika engkau sedang bangun. Lakukanlah itu, ikatkan itu sebagai tanda di tanganmu, dan jadikan itu lambang di dahimu. Tuliskanlah itu di tiang pintu rumahmu, tuliskanlah itu pada pintu gerbangmu, agar mereka takut akan Tuhan, berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan sebagaimana yang aku ajarkan, aku sampaikan kepadamu saat ini, supaya mereka mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dari itu maka aku akan memberkati kamu. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memperingatkan betapa pentingnya orang tua mau mendidik anak-anaknya di dalam iman. Benar. Jadi ini sebuah jantungnya bangsa Israel. Disebut Shema. Dari kata dengarlah, dalam bahasa Ibrani-nya itu Shema. Dan itulah yang menjadi fondasi identitas Israel atau bangsa Yahudi sampai hari ini. Dan itu juga sesungguhnya identitas kita sebagai Israel rohani. Orang percaya di segala zaman, di segala belahan dunia ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apa yang terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil risetnya Barna Institute ini, saya bisa simpulkan dengan menohok orang tua, orang percaya yang ada di Amerika Serikat, mereka tidak mentaati skema yang Allah perintahkan. Termasuk di Indonesia yang diwakili dengan satu data kecil dari sebuah majalah gereja ini, apalagi saya mengekspos tentang sebuah negara di Asia yang memunculkan generasi mahasiswa yang sebagian menyebut diri ateis dan agnostik. Itu berarti berdasarkan skema Tuhan dari Ulangan pasal 6 ataupun yang kemudian dikaitkan dengan Hakim-Hakim pasal 2, mereka gagal mentaati firman Tuhan. Para orang tua gagal memuridkan anak-anaknya secara intensional, memuridkan secara sadar dan sengaja lewat berbagai kesempatan dan cara, metode untuk menolong anak mereka mengalami Tuhan. Karena sebetulnya tanggung jawab mau mendidik iman itu adalah tanggung jawab utama di orang tua ya Pak. Betul. Jadi disinilah bisa disimpulkan Bu Yosi dari Ulangan pasal 6 bahwa pengajaran dan sekaligus teladan iman orang tua itu merupakan atmosfer dan wajah di mana iman anak itu akan lahir dan bertumbuh kokoh. Nah kalau gitu pertanyaannya Pak lebih dalam, apa itu iman? Dan nanti apa secara nyata yang bisa dilakukan orang tua untuk mengajarkan iman, mewariskan iman kepada anak-anak kita? Jadi bisa kita simpulkan di sini, Bu Yosi, iman itu adalah mengalami Allah yang benar di dalam Kristus secara pikiran, kognitif, secara perasaan, afektif, secara kehendak, psikomotorik yang tampak dalam gaya hidup sehari-hari. Jadi sekali lagi, iman itu
bukan sekedar konsep ide semata, tapi adalah sebuah pengalaman nyata. Aku mengalami Allah yang bisa aku pikirkan, Allah yang bisa aku rasakan, Allah yang mempengaruhi kehendak perilakuku, mengalami Allah yang benar di dalam Kristus, dan itu muncul dalam gaya hidup sehari-hari. Gaya hidup yang nyata. Jadi maka kan sejalan dengan pikiran dalam surat Ibrani, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang hidup, iman yang sesungguhnya adalah iman yang tampak dalam kehidupan. Dan itu kembali bukan hanya sekedar soal teologi, doktrin, tapi teologi doktrin yang menjadi daging, menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Ada sinkronisasi, kesatuan antara pikiran, perasaan, kehendak, antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itulah iman. Dan itulah yang akan bisa dilihat anak-anak kita, bisa dinikmati anak-anak kita, yang membuat mereka juga akhirnya mengalami Tuhan ketika mereka melihat Tuhan yang dialami orang tuanya. Tepat. Jadi iman itu merupakan pengalaman dinamis. Bermula di rumah, dibagikan oleh orang tua, dikenal oleh anak-anak, dan dipertegas di dalam komunitas orang percaya. Jadi sebagaimana skema itu tadi, itu kan muncul di dalam Ulangan pasal 6 tadi. Ajarkanlah berulang-ulang, bicarakan ya di rumahmu dalam perjalanan, artinya di keseharian di rumah dan di luar rumah, baik secara formal maupun informal. Dikatakan ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, jadi suasana santai, layar-layar, atau situasi formal lagi duduk, ya lagi ngobrol keluarga, ya. Dan juga ikatkan itu sebagai tanda di tanganmu, lambang di dahimu, artinya sesuatu iman itu sesuatu yang bisa dilihat, ada keteladanan hidup yang nyata ya Pak, yang nyata. Kemudian dikatakan ayat 9, tuliskanlah itu di tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu melambangkan komunitas orang percaya. Jadi iman butuh orang tua yang memuridkan anak-anaknya secara bersengaja. Iman juga membutuhkan komunitas para orang tua, yaitu gereja yang hidup, komunitas orang percaya yang mendukung. Oh, ternyata yang mempraktikkan iman, yang punya iman yang otentik itu bukan hanya saya ibuku, tetapi tante nenek ini, tetangga ini. Nah, ini memperkuat iman. Anak menjadi solid hingga masa dewasanya. Benar-benar saya jadi ingat pepatah, it takes a village to raise a child. Wow, tepat. Benar banget ya Pak. Jadi untuk membesarkan seorang anak membutuhkan sebuah desa, bukan hanya sedesa gitu ya Pak. Ya, bukan hanya sekeluarga, keluarga semata. Betul. Nah, prakteknya Pak, praktisnya apa bagian orang tua? Ya, jadi untuk hal ini maka Bu Yosi, saya mau lebih dulu meneguhkan bahwa dalam hal ini iman itu berbeda dengan agama. Ini ya. Jadi iman adalah pengalaman nyata. Agama adalah ajaran, hukum, dan perintah. Iman tidak dapat diajarkan. Agama dapat diajarkan. Iman adalah tentang anugerah Allah. Tetapi agama adalah upaya manusia mencari Tuhan, begitu ya. Jadi apa yang Bu Yosi bisa pahami dari pernyataan-pernyataan pendek saya tentang iman dan agama ini? Iman itu sesuatu yang praktis, kalau agama itu teoritis. Kalau saya tangkap perbedaannya, tetap butuh pengajaran, tetap butuh perintahnya, tetapi harus dapat dinyatakan tadi lewat pengalaman. Tapi kenapa kok dinyatakan iman itu tidak dapat diajarkan? Ditularkan, diturunkan, diwariskan. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat ya Pak? Tidak dapat. Dilakukan, dipraktekkan. Iya. Jadi begitu seperti apa Pak? Jadi gini, memang disinilah titik kadang kita salah mengerti tentang iman. Jadi iman itu berbeda dengan agama. Iman itu sebuah anugerah Allah. Bagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jadi ketika seseorang bisa memiliki iman, itu anugerah Allah. Aku percaya dengan pikiran, perasaan, kehendak Yesus satu-satunya Tuhan dan Selamat. Dan aku bersedia dipimpin seumur hidupku. Dia adalah Tuhan satu seumur hidupku. Itu iman. Dan iman itu anugerah Allah. Bukan karena kemampuan kita. Dan itu tidak bisa diciptakan oleh kita sendiri manusia.
kita manusia dan orang tua. Yang kita bisa lakukan adalah aspek agamanya. Kita mengajarkan, kita mengupayakan, dan dia bisa percaya itu anugerah Allah. Maka di sini poinnya adalah saya mengatakan, itu udah nggak usah budi soal iman, itu kan urusannya Tuhan. Itu kan anugerah Tuhan gitu ya. Tidak bisa begitu juga ya Pak. Tidak ada peran kita sama sekali. Itu keliru. Ada begini, ada upaya kita dalam menciptakan lingkungan yang kondusif supaya iman itu bisa tumbuh. Dan di sanalah dalam upaya yang kondusif inilah iman akan lebih mudah tumbuh, anugerah Allah lebih mudah dialami oleh anak. Nah di sini peran orang tua. Apa Pak kalau gitu kondisi-kondisi yang harus diciptakan orang tua agar iman bertumbuh dalam hidup anak-anak kita? Yang pertama, tugas orang tua adalah penuhilah tangki cinta anak. Jadi anak bisa kita simbolkan Bu Yosi adalah seperti sebuah tangki yang butuh diisi air cinta. Kalau diisi dengan air cinta yang penuh, maka anak merasa dikasihi, dicintai orang tua, dan anak akan lebih mudah mencintai dan mengenal Tuhan. Mengenal kasih Tuhan lewat kasih orang tua. Betul. Jadi jangan lupa, kita mungkin akrabkan dengan sebuah pernyataan, orang tua adalah wakil Allah di dunia. Wakil Allah. Itu bukan sekedar kata-kata pemanis. Menghormati orang tua loh ya. Kami orang tua adalah wakilnya Allah loh ya. Kalau kamu tidak menghormati kami, berarti kamu sudah tidak menghormati Tuhan. Nah itu bukan sekedar itu. Tapi ini konsep teologis dan alkitabiah. Karena Allah memberikan sebagian kuasa penciptaan itu kepada orang tua. Allah berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Nah sama, orang tua ngomong ke anak, jadilah anak baik. Bukan hanya ngomong, tapi juga tindakannya memperlakukan anak dengan baik. Maka dia akan lebih mungkin jadi anak baik. Tapi katakan misalnya orang tua, kamu anak yang nakal, anak yang kurang ajar, anak yang seperti sampah. Lewat kata-kata umpatan dan perlakuan yang memperlakukan anak seperti sampah. Maka anak itu lebih mungkin jadi seperti sampah. Jadi ada kuasa penciptaan. Nah, dalam hal ini, ketika orang tua bisa menjadi Tuhan yang baik bagi anak-anaknya, maka dia akan mengenal Tuhan yang benar. Jadi saya katakan sekali lagi, orang tua adalah Tuhan bagi anak-anak. Tuhan dengan T yang kecil. Ya, betul. Jadi ketika tangki cinta itu dipenuhi oleh orang tua, maka anak merasa dicintai orang tua. Dan dia akan memandang Tuhan secara penuh, secara benar, secara positif. Sehingga jadi boleh dikatakan orang tua itu seperti kaca cermin yang bersifat seperti lensa, di mana ketika anak melihat orang tua, di balik orang tua anak melihat Tuhan. Orang tua yang mengasihi anak dengan benar, maka dia lebih mudah mengenal Allah secara benar, secara tepat. Tapi ketika orang tua gagal mengisi tangki cinta anak dengan cinta yang utuh, maka anak akan mengalami kesulitan mengenal Allah. Ibaratnya melihat cermin, melihat lensa yang kadram, yang buram. Ketika lensanya apalagi hitam, gelap, maka dia akan melihat Tuhan secara gelap juga, secara negatif juga. Cinta yang utuh, cinta yang seperti apa ya Pak Sindu ya? Cinta yang utuh itu seperti ibaratnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi kita mengisi tangki cinta anak dengan cinta yang utuh, di mana satu sisi adalah sisi kasih sayang, sisi yang lain yang sama pentingnya adalah tuntutan yang positif. Jadi kasih sayang itu kalau ibarat layang-layang, itu kita lagi gulur layang-layang. Tuntutan yang positif, ibaratnya kalau layang-layang itu kita sedang menarik layang-layang. Sebagaimana layang-layang itu kalau bisa terbang tinggi karena diulur-tarik, demikian juga cinta yang utuh untuk membentuk anak secara solid dan memiliki iman yang solid, itu adalah lewat tarik ulurnya orang tua. Ada saatnya anak diberi pernyataan bahasa kasih sayang, lewat sentuhan yang sehat, dipeluk, dikejuk, dipeluk, lewat kebersamaan anak, orang tua menemani, menyertai anak sehingga anak nggak merasa sendirian, kesepian, dan juga bahasa kasih sayang berupa kata-kata
positif, kata-kata yang membesarkan hati anak. Tapi pada saat yang sama juga orang tua memberikan tuntutan, tapi yang positif. Ayo belajar, ini waktunya belajar. Oke, sekarang suruh main. Ayo disiplin. Sekarang jam 9, jamnya tidur. Ayo kita ke gereja. Ayo waktu kita baca Alkitab. Ayo kamu taat. Ayo jujur. Ayo kamu berbuat baik kepada orang lain. Ucapkan terima kasih, minta maaf, minta tolong. Tuntutan tapi positif. Nah, disinilah yang akan membentuk anak untuk mengalami cinta yang utuh dari orang tua. Ini bagian yang pertama. Dan akan pasti membentuk karakter serta imannya, ya Pak ya. Betul. Jadi di sini termasuk mengenal Allah itu juga lewat mentaati ke gereja, mentaati untuk saat teduh, mentaati untuk melakukan firman. Itu bagian dari cinta yang utuh itu tadi. Ada tuntutan positif, tapi juga ada sisi yang tadi. Sebaliknya, kasih sayang. Sebaliknya kalau orang tua tidak memenuhinya, apa yang dilakukan Pak? Ya. Jadi ketika orang tua misalnya, orang tua tidak mampu menjalin kedekatan, orang tua melalaikan kebutuhan kasih sayang anak, orang tua sibuk sendiri, tidak menyertai anak, modalnya hanya kasih uang, kasih pembantu, kasih sopir, maka anak akan merasa, oh aku nggak penting, aku nggak dikasihi, aku nggak berharga. Dan dia akan juga melihat sisi Allah yang seperti itu. Oh, Allah juga Allah yang sibuk. Allah itu banyak, iya, tapi pada orang-orang lain, bukan padaku. Sama seperti ayah ibuku, yang dia baiknya di tempat kerja, di gereja, untuk orang lain. Tapi tidak baik pada diriku. Nah, mungkin pikiran secara rasional, secara sadar, anak nggak mungkin berpikir itu. Tetapi di bawah sadarnya, asumsi ini yang muncul, karena itu yang dialami, pengalaman emosional, pengalaman batin dengan orang tua itu yang akhirnya mendistorsi, membuat anak jauh dari Allah, melihat Allah juga secara negatif. Tema ini membutuhkan perbincangan yang lebih mendalam ya Pak. Karena waktu tidak mencukupi, kita akan melanjutkannya ke bagian yang kedua. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang generasi tanpa iman bagian pertama. Bila Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam